Gadis pemalas dan gadis rajin yang hidup di sebuah rumah kecil di kota. Pada hari itu, ketika gadis pemalas sedang bermalas-malasan seperti biasa, gadis rajin pulang ke rumah bersama teman barunya. Izinkan ku perkenalkan teman baruku. Namanya adalah Jenny. Di saat gadis pemalas melihat kecantikan Jenny, ia menjadi sangat iri padanya. Dan kemudian, ketika saudarinya memintanya untuk membuatkan kue mangkuk untuk teman barunya, gadis pemalas menjadi marah. Tentu saja, Ucapnya, dan pergi ke dapur. Tapi bukannya krem, ia malah menaburkan pasta gigi ke salah satu dari kue mangkok yang ia siapkan. Ia meletakkan ketiga kue mangkok ke piring dan kembali ke ruang tamu. Ia memberikan Jenny sebuah kue yang diisi pasta gigi. Jenny mengambil dan menggigit dan tersenyum dengan senang. Ini enak sekali. Gadis pemalas sangat terkejut dengan hal itu. Dan ketika saudarinya memakan kue itu dengan nikmat juga, ia berpikir, Kurasa tidak seperti itu. Aku sudah mencampurkannya. lalu ia memasukkan kue terakhir ke mulutnya dengan satu gigitan. Tapi itulah kuenya dengan pasta gigi di dalamnya. Gadis pemalas hendak berteriak marah karena telah memakan kue itu. Tapi saudarinya tiba-tiba berkata, Ayo kita ke pesta rias. dan mengajak Jenny ke kamarnya. Melihat mereka bersenang-senang, gadis pemalas berlari ke dapur dan mengambil segenggam tepung. Ketika gadis-gadis itu memakai rias dan sambil bernyanyi, ia mencampurkan sebagian tepung ke dalam bedak Jenny. Saat Jenny hendak membedaki wajahnya dengan tepung, gadis malas itu tersandung dan jatuh ke tanah dengan sangat keras. Tepung yang ada di tangannya tersebar ke seluruh wajahnya. Gadis-gadis itu tertawa tiada henti melihatnya. Yang mereka pikir hanya sebuah lelucon. Gadis pemalas tidak tahu harus berbuat apa. Dia bahkan semakin iri dengan Jenny karena tidak bisa membalas dendam. Tiba-tiba dia berbalik dan berkata, Oh, lihat Jenny. Kau harus menginap bersama kami malam ini. Kita biasa mengadakan pesta piyama. dan Jenny pun menerima ajakan itu. Di malam harinya, gadis pemalas diam-diam menaruh toples berisi kutu di tempat tidur Jenny. Tidak menyadari hal itu, Jenny berbaring di tempat tidur yang telah disiapkan oleh gadis pemalas. Segera saja ia dipenuhi dengan kutu. Apa ini? Kutu! Kutu! Gadis pemalas dan saudarinya segera berlari menghampiri Jenny. Jenny berkata, Sepertinya aku punya kutu. Sebaiknya aku pergi dari sini. ia pun pergi meninggalkan rumah. Kau berhasil. Kau terlihat benar-benar iri pada temanku. Yang kau lakukan ini sangat jahat. Ketika gadis rajin mengejar temannya, gadis pemalas tinggal di rumah sendirian. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia duduk ketakutan dan menunggu saudarinya sampai pagi hari. Ketidakadaan saudarinya membuatnya sedih, sehingga ia menyadari rasa irinya yang menyebabkan rasa kesepiannya. Lalu keesokan paginya, ia meminta maaf pada mereka berdua dan tak akan pernah iri lagi. Dan begitulah mereka selamanya. Awal persahabatan dengan Jenny. Persahabatannya dengan Jenny dimulai. Pada zaman dahulu, hiduplah dua bersaudara bernama Hansel dan Gretel. Ibu mereka telah meninggal saat mereka masih bayi. Mereka tinggal bersama ayah mereka di sebuah pondok di hutan. Ayah mereka mencoba bekerja sebagai penebang kayu dan merawat kedua anak itu secara bersamaan. Beberapa tahun berlalu dan karena kesulitan untuk bekerja sambil mengurus dua anak sekaligus, ayah mereka memutuskan untuk menikah lagi. Istri baru penebang kayu ini berasal dari keluarga kaya dan dia membenci kenyataan bahwa suaminya miskin dan dia harus tinggal di pondok tua reyot di dalam hutan. Ditambah lagi dia sangat tidak menyukai anak tirinya. Pada suatu malam di musim dingin, ketika mereka akan tidur, Hansel dan Gretel mendengar ibu tiri berbicara kepada ayah mereka.
bagaimana kita melewati musim dingin ini? Kita tak punya cukup makanan. Jika kita tidak menyingkirkan kedua anak ini, kita semua akan mati kelaparan. Ayah mereka menentang ide itu dengan marah. Tak perlu bertengkar. Aku putuskan besok kita bawa mereka ke dalam hutan dan tinggalkan mereka di sana. Mendengar itu semua, Gretel mulai menangis. Kakaknya Hansel menghibur Gretel. Jangan khawatir Gretel, kita akan mencari jalan pulang bagaimanapun caranya. Malam itu, Hansel menyelinap keluar dan mengumpulkan kerikil sebanyak yang dia bisa di dalam sakunya. Keesokan paginya, mereka semua mulai berjalan menuju hutan. Ayah mereka memberitahu bahwa mereka akan melakukan hiking sekeluarga. Ketika mereka berjalan, tanpa sepengetahuan siapapun, Hansel menjatuhkan kerikil untuk menandai jalan pulang. Di sore harinya, ayah dan ibu tiri mereka menyalakan api unggun dan memberitahu bahwa mereka akan segera kembali. Mereka berjalan pergi dan hilang di antara pepohonan. Tentu saja, mereka tidak pernah kembali. Ketika malam tiba, suara yang menakutkan dari hewan liar di hutan mulai menggema di sekeliling Hansel dan Gretel. Sambil gemetar karena suara serigala yang menakutkan itu, Hansel dan Gretel tidak meninggalkan api unggun sampai bulan muncul. Lalu mereka mulai mengikuti kerikil yang berkilau oleh cahaya bulan dan berjalan pulang ke rumah. Bagus sekali Hansel, idemu ini pintar sekali. Saat anak-anak kembali ke rumah, ayah mereka sangat senang dan terkejut sekaligus. Ibu tiri mereka juga bertingkah seolah-olah dia senang, tapi di dalam hatinya dia masih sama. Dia sangat kesal karena mereka berhasil pulang. Setelah 3 hari, ibu tiri mencoba menyingkirkan mereka lagi. Kali ini di saat malam hari, ibu tiri mengunci pintu Hansel dan Gretel. Dan tidak membiarkan Hansel keluar mengumpulkan kerikil lagi. Tapi Hansel sangatlah pintar. Saat mereka berjalan ke hutan keesokan paginya, kali ini Hansel menjatuhkan remah-remah roti yang dia simpan di sakunya pada malam sebelumnya, dan sekali lagi membuat jejak untuk jalan pulang. Saat siang hari, ayah dan ibu tiri mereka mencari-cari alasan dan pergi, meninggalkan kedua anak itu lagi di dalam hutan. Menyadari bahwa kedua orang tuanya tidak kembali, Hansel dan Gretel mulai berjalan pulang sebelum hari gelap. Tapi kali ini, mereka tak bisa menemukan jejak yang mereka tinggalkan, karena semua remah roti telah dimakan oleh burung. Gretel mulai menangis. Untuk pertama kalinya Hansel juga merasa tak berdaya. Kali ini kedua anak itu benar-benar tersesat. Tanpa makanan dan dengan ketakutan mereka berjalan di dalam hutan selama 3 hari. Pada hari ketiga, mereka melihat burung seputih salju. Burung itu berkicau dengan suara indahnya untuk Hansel dan Gretel. Mereka jadi lupa akan rasa lapar untuk sesaat dan mulai mengikuti burung itu. Burung itu membawa mereka ke sebuah rumah yang terlihat lucu. Dinding rumah itu terbuat dari roti. Atapnya terbuat dari kue dan jendelanya terbuat dari permen dan dilapisi dengan krim warna-warni di seluruh permukaannya. Hansel dan Gretel tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Rumah itu terlihat sangat lezat. Kedua anak itu lupa akan rasa lelah mereka dan mulai berlari ke arah rumah itu. Baru saja mereka akan memakan sebagian dari rumah itu, mereka mendengar suara dari dalam. Oh! Siapa yang mau memakan rumahku? Mereka melihat seorang wanita tua yang mungil dan manis berdiri di pintu. Saat Hansel dan Gretel memberitahu wanita itu apa yang terjadi, ia merasa kasihan dan membiarkan mereka masuk. Bagian dalam rumah itu sangat berbeda dengan bagian luarnya. Ruangannya gelap, menakutkan, dan terasa ada sesuatu yang salah.
Tapi karena mereka sangatlah lelah dan lapar, kedua anak itu tidak terlalu memedulikannya. Wanita tua itu membawakan berbagai jenis makanan untuk mereka, dan kedua anak itu makan dengan sangat lahap. Malam itu, mereka tidur di tempat tidur paling empuk yang pernah mereka lihat. Saat mereka terbangun di pagi hari, wanita tua itu tidak ada di sana. Mereka berdua mulai melihat sekeliling. Di ujung koridor, mereka melihat sebuah pintu kecil. Ketika mereka membuka pintu itu, ada banyak kotak yang penuh dengan emas dan harta di dalamnya. Hansel dan Gretel sangat terkejut. Hansel ingin masuk dan melihat lebih dekat. Tiba-tiba mereka mendengar suara wanita tua itu lagi. Dan apa yang kau lakukan? Ketika berbalik, kedua anak itu berhadapan dengan penyihir yang berdiri di depan mereka. Ternyata, wanita tua itu adalah penyihir yang mengarahkan anak-anak ke tempatnya yang berbentuk rumah berlapis kue dan permen. Kedua anak itu mencoba melarikan diri tapi pintunya terkunci. Penyihir menarik rambut Hansel dan menguncinya di dalam kurungan. Lalu dia menyeret Gretel ke dapur. Kakakmu terlalu kurus. Masaklah makanan untuknya dan buat dia jadi gemuk. Saat badannya berisi, dia akan jadi makanan yang lezat untukku. Tapi jangan coba-coba makan apapun. Semua makanan itu hanya untuknya. Tanpa punya pilihan apapun, Gretel melakukan apa yang diperintahkan padanya. Untungnya Hansel adalah anak yang pintar dan bijaksana. Dia memutuskan untuk menipu penyihir jahat. Setiap malam saat penyihir tidur, Hansel menggali lubang di bawah lantai kurungan. Penyihir memeriksa Hansel setiap pagi untuk melihat apakah beratnya bertambah atau tidak. Tapi Hansel tidak memakan apapun yang dimasak oleh adiknya, melainkan menyembunyikannya di dalam lubang yang dia gali. Sementara itu, penyihir memberitahu Gretel untuk memasak lebih banyak. Hal ini berlangsung berhari-hari sampai akhirnya penyihir itu tidak sabar lagi. Gemuk atau kurus, aku tak peduli lagi. Hari ini aku akan membuat Hansel menjadi kue pie. Penyihir berpaling ke Gretel. Lihat ke dalam oven, apakah adonannya sudah terpanggang dengan baik? Meskipun dia ketakutan, Gretel juga seorang gadis bijaksana sama seperti kakaknya. Dia mengerti bahwa penyihir akan mendorongnya ke dalam oven. Aku tak bisa memasukkan kepala untuk melihat adonannya, kata Gretel sambil merajuk. Penyihir mendorong Gretel ke samping dan memasukkan kepalanya sendiri ke dalam oven. Gretel mengumpulkan segenap kekuatannya dan mendorong penyihir tua itu ke dalam oven dan menutup pintu oven. Gretel tahu tempat penyihir itu menyembunyikan kunci. Gretel langsung berlari dan membebaskan Hansel dari kurungan. Api dari oven menutupi seluruh rumah. Hansel dan Gretel melarikan diri dari rumah yang terbakar itu menuju hutan. Tapi mereka tidak tahu hendak pergi kemana. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah sungai. Seekor angsa raksasa membawa mereka satu persatu menyeberangi sungai itu. Kedua anak itu melihat sekeliling dan tiba-tiba mereka menyadari di mana mereka berada. Mereka berlari ke rumah secepat mungkin. Ketika melihat anak-anaknya, sang ayah sangat senang. Dengan air mata bahagia, dia menjelaskan bagaimana ibu tiri mereka telah pulang ke rumah orang tuanya setelah mereka meninggalkan anak-anak itu di hutan. Dan betapa sang ayah menyesal atas semua perbuatannya dan tak peduli betapa keras dia mencari anak-anaknya, dia tak dapat menemukan mereka. Kedua anak itu sangat mencintai ayah mereka, sehingga mereka memaafkannya. Tapi kejutan lain menunggu ayah mereka. Hansel dan Gretel merogoh saku mereka, lalu mengeluarkan emas dan berlian yang mereka temukan di rumah penyihir. Ayah mereka tak percaya pada apa yang dilihatnya. Semua masalah yang pernah dialami keluarga mereka sudah teratasi, dan mereka hidup bahagia selamanya.
Pada zaman dahulu, di negeri yang sangat jauh, tinggallah dua orang sahabat yang rumahnya berdekatan. Nama mereka adalah Kay dan Gerda. Selama musim dingin, di malam hari saat yang paling menyenangkan bagi Kay dan Gerda adalah mendengarkan dongeng dari neneknya Gerda. Dari mana datangnya salju dan dingin? Tanya Gerda. Dari jauh. Neneknya menjawab dan mulai bercerita. Dahulu kala ada kerajaan yang tertutupi es dan salju. Ratu Salju tinggal sendirian di istana es yang dibuat oleh kekuatan ajaibnya. Ratu Salju sangatlah cantik dan semurni es. Tetapi dia berhati jahat. Dan banyak keajaiban yang disembunyikan di dalam istana es yang dingin dan ajaib itu. Salah satunya adalah cermin es. Melalui cermin es itulah mata jahat si Ratu Salju dapat melihat semua yang terjadi di dunia. Pada saat itu, Gerda melihat Ratu Salju memandangi mereka dari balik jendela. Kay, Nenek, lihat Ratu Salju memandangi kita dari jendela. Aku yakin itu hanya kucing yang membeku karena dingin. Nek, apa Ratu Salju bisa datang kemari? Biar saja dia mencoba. Aku akan langsung melemparkannya ke perapian. Dia akan meleleh dan berubah menjadi ratu air. Sambil melihat melalui cermin es, Ratu Salju mendengar ucapan Kay. Jadi kau akan melempar aku ke perapian dan mengubahku menjadi ratu air? Hah! Serpihan es, terbanglah dengan kuasaku. Temukan anak laki-laki ini, buat mata dan hatinya jadi milikku. Biarlah matanya menjadi jahat terhadap semua hal, dan biarlah cinta di hatinya hilang. Perintah Ratu Salju kepada serpihan es itu. Tiba-tiba, badai salju mulai berhembus di depan rumah Gerda. Serpihan es bergerak cepat ke arah Gerda. Penasaran dengan apa yang terjadi, Kay membuka jendela. Gerda langsung berteriak, "Kay, berhenti!" Tapi sudah terlambat. Ah, mataku! Ada yang menyengat mataku! Ah, hatiku! Apa yang terjadi? Pada saat itu, kutukan Ratu Salju dilaksanakan oleh serpihan es. Mata dan hati Kay tertusuk dan dia berubah menjadi orang lain. Gerda bertanya apa yang terjadi pada Kay, tapi Kay membentaknya. Tidak, aku baik-baik saja. Jangan ganggu aku. Kay terlihat aneh. Kay tak pernah kasar pada Gerda seperti ini. Gerda tak mengerti kenapa Kay tiba-tiba bersikap kasar seperti itu. Sikap kasar Kay berlanjut hingga keesokan paginya. Saat Kay mengeluarkan kereta luncurnya dari taman, Gerda bertanya Kay mau kemana. Tapi Kay memarahinya lagi. Kay melompat ke kereta luncurnya dan segera pergi. Gerda berlari mengejarnya, tapi Kay tak terkejar. Tiba-tiba dengan naik kereta luncurnya, Ratu Salju muncul entah dari mana dan Kay mulai mengikutinya. Gerda terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa karena keduanya langsung menghilang. Ratu Salju membawa Kay ke istana esnya. Gerda menghabiskan berhari-hari di depan jendelanya menunggu Kay pulang. Hari dan bulan berlalu dan musim dingin pun berlalu. Tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Kay. Karena tak sanggup menunggu lagi, Gerda membulatkan tekadnya. Dengan hanya membawa cermin yang diberikan neneknya. Gerda mulai pergi mencari sahabatnya, Kay. Gerda yang pemberani melewati banyak jalan dan bertanya tentang Kay pada setiap orang yang dia temui. Akhirnya, Gerda mencapai tepi sungai. Dia melihat berkeliling dan tak terlihat seorang pun yang bisa ditanyai tentang Kay. Gerda bertanya pada sungai, tapi tak mendapatkan jawaban. Kemudian, seekor burung camar datang mendekatinya. Sungai pasti memiliki jawaban untukmu. Tapi pertama-tama, kau harus memberi hadiah untuknya.
Gerda mengeluarkan kalung kesayangannya dan menempatkannya ke air sungai. Tiba-tiba keajaiban terjadi dan muncullah sebuah perahu kecil tepat di hadapan Gerda. Gerda pikir sungai itu menyukai hadiahnya dan membalas kebaikannya. Setelah Gerda menaiki perahu itu, perahu mulai bergerak sendiri. Pada saat itu, seekor burung gagak terbang di atas kepalanya, seolah-olah hendak memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi Gerda mulai mengikuti burung gagak itu. Gerda mengikuti burung gagak itu sampai mereka mencapai lautan es. Tepat di tengahnya, ada kapal bajak laut yang sudah lama terdampar. Tempat burung gagak terbang dan hinggap. Gerda mengikuti burung gagak itu dengan perahunya dan menuju ke kapal itu. Jadi dengan inikah aku bisa ke istana Ratu Salju, kapal bajak laut ini? Bajak laut bermunculan di atas dek kapal dan salah satunya bajak laut perempuan mendekati Gerda. Kau akan pergi kemanapun kami pergi, dan itu adalah tidak kemana-mana. Pada saat yang sama, Ratu Salju mencoba membuat Kay melupakan semua masa lalunya. Ratu Salju berhasil sampai titik tertentu, tetapi apapun yang dia lakukan, Gerda tidak bisa hilang dari ingatannya Kay. Gerda, Gerda. Sebentar lagi hatimu akan berubah menjadi es dan kau tidak akan ingat apapun. Setelah tahu bahwa temannya Gerda, Kay sedang ditawan di istana Ratu Salju, gadis bajak laut menyarankan agar Gerda melupakan tentang Kay. Karena tidak ada cara untuk membebaskannya. Aku takkan lupa, dia itu sahabatku, aku harus menemukannya, jawab Gerda. Gadis bajak laut tidak mengerti kenapa Gerda begitu bersikeras. Sebenarnya, dia ingin Gerda tinggal di kapal dan menjadi temannya. Tapi Gerda bersikeras untuk menemukan Kay. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkan Kay. Karena tak punya teman, gadis bajak laut sangat memuji sikap Gerda dan memutuskan untuk menolongnya. Saat matahari terbit keesokan harinya, gadis bajak laut membawa seekor rusa untuk Gerda. Ini adalah rusa tercepat di seluruh kerajaan salju, dan dia akan menunjukkan jalan kepada Gerda. Berjanjilah padaku, kau akan kalahkan penyihir es itu dan menyelamatkan kapal kami. Aku berjanji akan kubalas kebaikanmu ini, jawab Gerda. Dengan menunggangi rusa itu, Gerda pun mulai berkelana. Pertama-tama dia harus mencari tahu bagaimana cara mengalahkan Ratu Salju. Rusa itu yang akan menunjukkan caranya kepada Gerda. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di Kutub Utara. Seorang pak tua bijaksana menyambut mereka. Jadi, kau akhirnya membawa cermin itu, ha? Gerda tak mengerti bagaimana pak tua itu tahu tentang cerminnya. Tapi Gerda tahu bahwa dia datang ke tempat yang benar. Jadi dia mengeluarkan cerminnya dan menunjukkannya kepada pak tua itu. Aku harus mengalahkan Ratu Salju dengan ini? Ini adalah cermin ajaib. Dia menunjukkan kebenaran sejati. Bahkan jika kebenaran itu tersembunyi dalam sekali. Karena tak ada yang lebih kuat dari cinta sejati, kekuatan sejati yang ada pada kita semua adalah cinta. Gerda tahu siapa Ratu Salju itu sebenarnya, berkat Pak Tua Bijaksana. Jika Gerda bisa mengungkapkan kebenarannya, dia bisa mengalahkan Ratu Salju. Karena sebenarnya, Ratu Salju dulunya adalah gadis yang baik, penuh cinta. Dimanapun dia menyentuh, bunga-bunga akan bermekaran, dan matanya yang tersenyum bersinar lebih terang dari matahari. Dia dulunya seorang gadis yang unik dan bahagia, bernama Lila. Tapi semua orang mengira dia seorang penyihir kecil dan tidak mau bermain atau berbicara dengannya. Karena ditinggal sendirian, Lila menjadi gadis yang tidak bahagia lagi. Dia mulai membenci semua hal dan semua orang di sekelilingnya. Sampai suatu hari, dia memohon. Semua orang yang jahat padaku akan berubah menjadi es. Lalu dia membangun sebuah istana yang terbuat dari salju dan tinggal jauh dari siapapun. Sendirian dan tanpa cinta atau sukacita. Gerda tiba di istana Ratu Salju dan masuk ke dalam. Dia melihat Kay di salah satu sudut sedang membuat patung es. Kau
di sini. Aku menemukanmu. Kay, ini Gerda. Kau ingat aku? Kay melihat Gerda, tapi tidak mengenalinya. Haha, hatinya sama seperti semua yang ada di sini. Telah berubah menjadi es. Gerda tidak memedulikan ucapan Ratu Salju. Lepaskan dia. Dia itu milikku. Aku akan mengubahmu menjadi es juga. Tidak, kau takkan berhasil. Kay, aku mencintaimu. Kay pelan-pelan mulai ingat. Gerda? Iya, aku ingat sekarang. Dengan marah, Ratu Salju mengayunkan tongkatnya secepat kilat dan mengucapkan kutukan es. Saat itu juga Gerda mengeluarkan cerminnya dan menahan kutukan itu. Karena mengenai cermin, kutukan itu pun menghilang. Dan saatnya pun tiba. Ratu Salju melihat ke cermin Gerda dan melihat bahwa bukan bayangannya yang ada di dalam cermin itu. Itu adalah wajah seorang gadis kecil. Wajahnya lila. Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi dirinya yang dahulu baik hati dan menjadi lila lagi. Terima kasih banyak. Kini aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bebas. Selamat tinggal. Kay dan Gerda saling memandang dan tersenyum. Sejak saat itu, mereka tak pernah terpisahkan dan tumbuh bersama-sama. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah mereka. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri. Mereka sangat menginginkan anak, tetapi sepertinya mereka tidak mungkin mendapatkannya. Pada suatu hari, istrinya mendatangi penyihir tua dan menyampaikan bahwa ia ingin punya anak. Jangan sedih, Nak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ambillah benih ini dan tanam di dalam pot. Lalu tunggu dan lihatlah, kau akan terkejut. Sang istri sangat senang dan berterima kasih kepada penyihir. Sebagai balasannya, ia memberikan uang kepada penyihir. Kemudian, sang istri langsung pulang dan menanam benih itu di dalam pot. Dengan sabar, sang istri mulai menunggu di samping pot itu. Tak lama, sebuah bunga mirip tulip mulai mekar. Saat itu, si istri berkata dalam hatinya, "Sungguh bunga yang indah." Dengan daun bunga yang masih kuncup, ia memegang dan mencium bunga itu. Tak lama kemudian, daun bunganya mulai terbuka. Di dalam bunga itu duduklah seorang anak. Dengan keheranan, ia mengambil anak perempuan bertubuh mungil itu. "Badanmu kecil sekali. Kau akan kuberi nama Tambelina." Ia membuatkan tempat tidur dari cangkang kenari untuk Tambelina, kasurnya dari daun violet, dan selimutnya dari kelopak mawar. Tambelina cepat beradaptasi dengan kehidupan barunya. Pada malam hari, ia tidur di tempat tidur yang dibuat khusus untuknya. Dan pada siang hari, ia bermain di atas meja dan bernyanyi. Pada satu malam saat Tambelina tidur, seekor katak yang jelek muncul dari jendela. Dia melihat gadis kecil yang tidur di dalam cangkang kenari. Rabbit, oh ya ampun, kau mungil dan cantik sekali. Kau akan jadi teman yang pantas untuk putraku. Secepat kilat, sang katak mengambil cangkang kenari itu dan melompat keluar jendela. Di dekat rumah itu ada sebuah rawa. Rumah tempat katak jelek dan putranya tinggal ada di rawa itu. Putra katak jelek itu sama jeleknya dengan ayahnya. Ketika dia melihat gadis mungil yang dibawa ayahnya, dia berteriak parau dengan keras. Rabbit, Rabbit. Berhenti bersuara, kau akan membangunkan gadis itu. Jika ia bangun, ia akan lari ketakutan. Rabbit. Ayah dan anak katak memutuskan untuk membuatkan tempat tinggal bagi gadis kecil itu. Ayah katak punya ide bagus. Ayo tempatkan gadis kecil ini di salah satu bunga lili dekat sungai. Kalau dikelilingi air, ia tak akan mungkin melarikan diri.
Ayah katak membawa Tambelina beserta tempat tidurnya dan menempatkannya di atas salah satu bunga lili. Pada pagi harinya, dengan sinar matahari yang berkilau, Tambelina bangun. Saat melihat bahwa ia tak ada di rumah dan dikelilingi oleh air, ia mulai menangis karena takut. Di mana aku ini? Ayah dan anak katak mendekati Tambelina. Ini teman barumu. Aku menyiapkan rumah baru untukmu. Letaknya akan ada di rawa di tempat yang airnya sangat dalam. Ayah dan anak itu membawa tempat tidur cangkang kenari Tambelina dan berenang meninggalkan Tambelina di atas daun. Pada saat itu, beberapa ikan merah sedang berenang dan mendengar perkataan katak jelek itu. Mereka tak suka katak rawa yang jelek itu membuat sedih gadis cantik seperti Tambelina. Jangan khawatir gadis kecil, kami akan menyelamatkanmu. Bersama-sama mereka menggigiti batang lili tempat Tambelina duduk dan mematahkannya. Setelah lepas, daun lili itu terbawa arus sungai dan berhasil menjauh. Melihat Tambelina terseret arus di atas daun hijau, membuat semua burung kagum. Betapa cantik dan mungilnya ia. Dalam perjalanannya, Tambelina melewati kumbang meibak yang agak besar. Kumbang itu segera meraih Tambelina dan mendarat di sebuah pohon. Mendapati dirinya ada di pohon, Tambelina sangat ketakutan. Kau jenis kumbang apa? Dan kenapa kau membawaku ke sini? Aku kumbang meibak dan aku belum pernah melihat kumbang sepertimu. Jadi aku ingin teman-temanku melihatmu. Lalu semua kumbang meibak lain yang ada di pohon itu datang mengunjungi Tambelina. Sambil berusaha untuk tidak menunjukkannya, semua kumbang itu cemburu akan kecantikan Tambelina. Hehehe, kau makhluk yang lucu. Ya ampun, kau bahkan tak punya sayap. Jelek sekali, membuatmu tak sanggup untuk melihatnya. Kau bebas pergi kemanapun. Kami tak sudi ada makhluk jelek di dekat kami. Tambelina menghabiskan seluruh musim panas sendirian. Ia mengatasi lapar dan hausnya dengan minum air dari bunga. Waktu berlalu dan cuaca mulai dingin. Karena mengenakan baju musim panas, Tambelina mulai kedinginan. Sebuah ladang terlihat di kejauhan. Ladang itu tertutup jerami. Setelah lama berjalan, Tambelina berhasil tiba di ladang itu. Di bawah jerami, ia berhasil menemukan rumah tikus ladang. Dengan berharap untuk menemukan makanan, Tambelina mengetuk pintu dan meminta sedikit jelai. Tikus ladang yang baik itu mengundangnya masuk. Ia segera masuk dan memakan semua makanan yang ditawarkan tikus ladang. Tikus ladang sangat menyukai Tambelina. Jika kau bercerita kepadaku setiap hari, kau boleh tinggal bersamaku sampai musim dingin berakhir. Dengan sangat senang, Tambelina menerima tawaran itu. Hari ini tetanggaku akan mampir. Kondisinya lebih baik daripada aku. Jika kau pergi bersamanya, kau akan hidup nyaman. Tapi ingatlah, matanya sangat kabur. Kau akan perlu menceritakan dongeng terbaikmu dan temani dia selamanya. Tak lama kemudian, dengan bulu halus di punggungnya, muncullah seekor tikus mondok. Tambelina tidak terlalu senang dengan tikus mondok itu, tapi ia tak ingin mengecewakannya, jadi ia pun setuju bernyanyi untuknya. Terbanglah kepik, pernikahannya esok hari. Ibu akan membelikanmu sepatu dan baju besok. Meskipun matanya rabun, tikus mondok sadar bahwa dia menyukai Tambelina dan memutuskan membawanya pulang. Aku berhasil sampai ke sini dengan menggali lubang dan membuat terowongan. Jika kau mau, kita bisa mengikuti terowongan itu dan melihat-lihat rumahku. Tambelina ragu-ragu untuk pergi. Melihat bahwa tikus tanah setuju, Tambelina pun menerima tawaran itu. Mereka berhasil menemukan jalan pulang.
Di perjalanan, mereka melihat seekor burung melayang-layang terbaring miring di tanah. Kepala dan kakinya terselip di bawah bulu-bulunya. Burung ini belum ada di sini saat aku pergi. Mungkin dia jatuh melalui lubang. Thumbelina memikirkan burung-burung di hutan dan ingat mereka selalu berkicau di atasnya. Ia tak tahan melihat salah satunya terbaring seperti ini dan menjadi sangat sedih. Tanpa dilihat oleh tikus ladang atau tikus mondok, ia berpaling ke burung layang-layang itu dan menciumnya. Ini bisa jadi salah satu burung yang berkicau di musim panas. Jika benar aku berhutang kepadanya. Ayo Thumbelina, kami menunggumu. Thumbelina tak bisa tidur malam itu. Ia merajut selimut dari jerami, pergi ke koridor dan menyelimuti burung layang-layang itu. Ia membasahi daun mint yang juga selimut dan menaruh di kepala burung itu. Cepatlah sembuh burung kecil. Besoknya, Thumbelina pergi melihat burung layang-layang itu dan melihat matanya terbuka. Aku tak tahu cara membalas kebaikanmu. Kau merawatku dengan baik. Sekarang aku akan segera pulih. Setelah aku pulih total, aku akan bisa pergi menjumpai teman-temanku di negara yang lebih hangat. Di luar sangat dingin. Kau harusnya istirahat di tempat tidur yang hangat dan bisa cepat pulih. Setelah Thumbelina selesai memberi saran, ia membawakan air di kelopak bunga dan membantu burung itu minum. Kemudian mendengarkan kisah patahnya sayap burung itu karena menabrak semak-semak. Burung yang terluka itu tidak secepat teman-temannya. Dia kelelahan dan terjatuh. Akhirnya musim semi tiba dan matahari mulai menghangatkan tanah lagi. Burung tahu kini waktunya mengucapkan selamat tinggal kepada Thumbelina. Maukah kau ikut ke hutan bersamaku? Aku ingin ikut, tapi temanku tikus ladang sangat sedih jika aku pergi. Aku tak bisa meninggalkannya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi Thumbelina. Mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Dengan berlinang air mata, Thumbelina melihat burung itu terbang menjauh. Dengan datangnya musim panas, kekhawatiran Thumbelina meningkat. Sekarang sudah musim panas. Tikus mondok berbulu halus akan menikahimu. Kita harus menyiapkan pakaian yang indah. Saat musim dingin datang, bersiaplah untuk tinggal bersamaku di bawah tanah, Thumbelina. Sebelum Thumbelina memulai hidupnya di bawah tanah yang dingin dan gelap, ia pergi keluar untuk terakhir kalinya melihat matahari. Tepat saat ia mau masuk lagi, di atas kepalanya ia mendengar suara burung. Saat melihat ke atas, ia melihat burung layang-layang kesayangannya. Thumbelina memberitahu burung itu bahwa ia dipaksa menikahi tikus mondok dan harus hidup di bawah tanah yang tidak ada sinar matahari. Musim dingin akan tiba. Kami bersiap pergi ke negara yang lebih hangat. Ikutlah bersama kami. Kau pernah menyelamatkan aku. Aku ingin membalas kebaikanmu. Kali ini Thumbelina menerima tawaran burung itu. Lalu pergilah Thumbelina bersama burung layang-layang terbang melewati hutan, lautan, dan pegunungan yang ditutupi salju. Kedua teman itu akhirnya tiba di negara yang lebih hangat. Tempatnya luar biasa. Matahari terlihat lebih cerah dan langit berkilauan. Ini rumahku. Silakan ambil sendiri bunga yang terbaik. Ini indah. Burung layang-layang menaruh Thumbelina di sebuah bunga yang indah. Thumbelina sangat bahagia dikelilingi keindahan ini. Sambil duduk di dalam bunganya dan melihat sekeliling, ia terkejut. Di dalam bunga itu duduk juga seorang pria mungil yang berkilau seperti kaca. Pria mungil ini adalah peri bunga ini. Setiap bunga punya perinya sendiri. Ia setinggi jari. Ia punya sayap berkilau di bahu dan mahkota emas di kepala. Ini pertama kalinya peri tampan itu melihat gadis cantik yang seukuran dengannya. Siapa namamu, gadis cantik? Namaku Thumbelina.
Peri itu melepaskan mahkotanya dan memasangkannya ke kepala Thumbelina. Jika kau menikahiku, kau akan jadi ratu di antara semua bunga ini. Kau akan hidup sangat bahagia. Setelah menjalani hidup yang penuh kesusahan, bisa ada di lingkungan yang indah ini membuat Thumbelina sangat bahagia mendengar lamaran dari peri yang sangat tampan. Peri memegang tangan Thumbelina, dan tepat saat itu, 2 sayap muncul di bahu Thumbelina. Thumbelina kini menjadi ratu peri. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Gadis Penggembala Angsa. Alkisah, seorang ratu dan putrinya hidup bersama dalam sebuah istana nan megah di sebuah negeri. Sang putri berteman dengan seorang peri. Peri ini selalu menjaga sang putri. Suatu hari, ketika sang putri mencapai usia pernikahan, ia memutuskan untuk menemui pangeran dari negeri lain. Sang ratu memberi putrinya sekotak perhiasan untuk dibawa serta. Jika di perjalanan ada yang mengetahui kalau kau adalah seorang putri, hal buruk bisa saja terjadi padamu, anakku. Jadi, kau tak akan dikawal pengawal istana, namun ditemani oleh asistenku. Peri baik hati juga memberi hadiah pada putri. Ia memberi seekor kuda yang dapat berbicara bernama Falada. Hamba siap untuk berangkat, Tuan Putri. Ada satu hal lagi yang ingin kupersembahkan padamu, Tuan Putri. Peri baik hati memberi sebuah sapu tangan pada sang putri. Itu adalah sapu tangan ajaib, Tuan Putri. Bawalah selalu dan gunakan kala diperlukan. Putri mengucap selamat jalan lalu naik ke punggung Falada, sementara asistennya mengendarai seekor keledai. Berjam-jam kemudian, putri yang telah melakukan perjalanan melintasi hutan merasa sangat letih dan berhenti untuk beristirahat. Aduh, aku haus sekali. Kita membawa air. Bisa tolong ambilkan untukku? Si gadis asisten meminum sendiri air itu. Maaf Putri, tapi aku juga haus. Jadinya ku minum semua. Carilah air sendiri. Aku kan bukan pelayanmu. Putri terkejut melihat sikap tak sopan si asisten. Namun ia diam saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu berlalu, Putri menghentikan perjalanan. Wahai asisten kerajaan, sudikah kiranya kau mengambilkan air untukku dari pancuran itu? Maaf ya Putri, sudah kubilang aku bukan pembantumu. Turun saja dari kudamu dan ambil sendiri airnya. Sang putri dan Falada saling memandang. Hamba mulai curiga dengan gadis asisten ini. Anda harus berhati-hati. Sang putri turun dari kudanya, berlutut lalu meminum air yang diraupnya dengan telapak tangan. Sapu tangan ajaib di kantungnya tiba-tiba berbicara. Hati-hati Tuan Putri, gadis asisten itu berbahaya. Namun ketika putri membungkuk untuk minum, sapu tangan ajaibnya terjatuh ke air. Ya ampun! Melihat sapu tangan ajaib mengambang terbawa air, si gadis asisten melihat sebuah kesempatan. Hilang sudah kekuatanmu. Sekarang aku yang beri perintah. Lakukan apa yang kukatakan. Sekarang, lepas gaunmu dan pakai bajuku. Jika kau cerita yang sebenarnya, akan kujebloskan kau ke penjara. Gadis asisten itu bukan hanya mengenakan gaun putri, ia juga menaiki kuda putri, Falada, dan mulai melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, sang putri yang asli naik ke punggung keledai, perlahan mengikuti dari belakang. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya tiba di istana pangeran. Ketika pangeran menyambut mereka, ia mengira si gadis asisten adalah seorang putri dan mempersilahkannya masuk. Namun ia juga memperhatikan gadis berpakaian pelayan, sang putri yang asli. Pangeranku, ia hanya seorang pelayan. Tak perlu ikut masuk ke istana bersama kita.
Sebaiknya beri ia pekerjaan yang mengingatkannya akan posisinya sebagai pelayan. Pangeran menurutinya, lalu ia memperkenalkan putri dengan Conrad, si penjaga angsa. Dengan membantu Conrad, kau bisa menjadi penggembala angsa juga. Pangeranku, aku punya satu permintaan lagi. Dapatkah Anda ikat kuda pemarah itu? Dikunci rantai saja sekalian. Ia hampir menjatuhkanku tadi di perjalanan. Jadilah pangeran memanggil asistennya dan memerintahkannya untuk merantai kuda itu di gudang. Gadis asisten itu berusaha mempertahankan rahasia tipu muslihatnya dan memperdaya pangeran. Sang putri bersedih dan menangis karena kudanya Falada harus dirantai. Ia segera menuju gudang untuk menjenguknya. Falada yang malang terlihat berdiri dengan kaki dirantai. Oh Falada, apa yang mereka lakukan padamu? Oh, jika Ibu Ratu mendengar hal ini, beliau pasti marah, Tuan Putri. Dengan sedih, sang putri meninggalkan kudanya Falada, lalu menggembalakan angsa di padang rumput bersama Conrad. Setelah beberapa saat, putri duduk di atas batu untuk beristirahat dan melepaskan jepit rambut emas yang menahan rambut indahnya. Begitu Conrad melihat jepit rambut berkilau itu, ia langsung mendekati rambut putri dan ingin mengambilnya. Jepit rambut emas! Aku kepingin jepit-jepit rambut emas ini! Aduh, lepaskan rambutku! Bertiuplah angin kencang, bertiuplah segera. Ambil topi Conrad dan bawa pergi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan menerbangkan topi di kepala Conrad. Setelah mengejarnya hingga perbukitan, Conrad akhirnya berhasil meraih topinya. Sang putri yang kembali mengikat rambutnya, menyembunyikan jepit-jepit emas itu. Setelah menggembalakan angsa bersama hingga sore hari, Conrad dan putri kembali ke istana. Conrad kemudian segera menghadap sang raja. Saya tak mau bekerja sama dengan orang asing itu. Mengapa, Conrad? Dia itu linglung, bicara dengan kudanya, menerbangkan topiku, dan mengolok-olok aku. Ia tak mau bekerja sama sekali. Mendengar itu, keraguan menyelimuti hati raja. Hari berikutnya, raja diam-diam membuntuti sang putri. Pertama-tama, putri menuju gudang dan mengobrol lagi dengan kudanya Falada yang dirantai. Melihat kuda itu berbicara, raja menjadi takjub. Ia lalu menuju padang rumput tempat Conrad dan putri menggembalakan angsa, lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa lama, ia melihat jepit-jepit emas di rambut putri. Bertiuplah angin kencang, bertiuplah segera. Ambil topi Conrad dan bawa pergi. Setelah mengucap kata-kata itu, angin kencang datang dan menerbangkan topi itu kembali. Conrad berlari mengejar topinya ke perbukitan. Sementara itu, lagi-lagi putri menyembunyikan jepit-jepit emas itu di rambutnya. Melihat itu, raja terkejut dan diam-diam segera kembali ke istana. Malamnya, raja memanggil sang putri menghadap. Ia bertanya soal Falada yang bisa berbicara, jepit rambut emas, dan angin kencang. Saat itu juga, sang putri mulai menangis. Hamba tak bisa mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia, karena hamba bisa dipenjara. Jangan takut menceritakan yang sesungguhnya, gadis muda. Katakanlah. Sang putri menceritakan segala-galanya pada sang raja. Jadi, kau adalah putri yang sesungguhnya. Jangan takut, kau tak akan disakiti. Sekarang, bersiaplah sebagai seorang putri. Raja segera memanggil putranya, sang pangeran, dan menceritakan segalanya. Di malam yang sama, tanpa berkata sepatah kata pun pada putri palsu,
pangeran menggelar pesta di istana. Putri yang asli duduk di sisi pangeran, sedangkan yang palsu pada sisi yang lain. Kecantikan sang putri begitu mempesona. Namun putri palsu tak mengenalinya. Siapa gadis itu? Apa yang dilakukannya di pesta ini? Di mana ia mendapatkan perhiasan berkilau dan gaun yang indah itu? Wahai bangsawan istana, aku punya cerita untuk kalian. Dengarkanlah aku. Raja mulai bercerita tentang yang terjadi pada putri seolah itu adalah cerita orang lain. Pada akhir cerita, ia bertanya sebaiknya hukuman setimpal apa yang harus diberikan pada penipu tersebut. Hukuman terberat harus diberikan kepada pembohong itu, Yang Mulia. Kakinya harus dirantai dan ia harus dipenjara selamanya. Begitukah? Tapi dirimulah pembohongnya dalam cerita ini. Kau telah memilih hukumanmu sendiri. Prajurit, singkirkan pembohong ini dari hadapanku sekarang. Demikianlah si gadis asisten mendapat hukuman karena menghancurkan hidup sang putri dengan kebohongan. Pangeran melamar putri yang asli malam itu juga. Lalu putri dan pangeran menuju gudang untuk membebaskan Falada si kuda bicara. Kebenaran akhirnya terungkap, Tuan Putri. Jika Ibu Ratu melihat ini, beliau pasti menangis gembira. Putri dan pangeran memulai kehidupan baru mereka dan sangat berbahagia. Kini peri baik hati selalu menyertai mereka, melindungi dari segala kejahatan selamanya.